Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Wa tabi'ina lahum bisidkin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, sahabat-sahabat fillah, kawan-kawan majlis pecinta ilmu dan ahlul ilm, mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keberkahan ilmu dan ahlul ilm. Setiap saat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat baru yang selalu disertai hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mensyukurinya dan menggunakannya sebaik mungkin di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, berjumpa kembali kita, bertemu kembali kita dari taman surga ke taman surga, dari majelis ilm ke majelis ilm. Dan sebutan taman surga untuk majelis ilm adalah dengan kepastian hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakudz dzikir. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan hidayah dan taufik insyaallah setiap saat, sehingga kita bertambah kecintaan kita kepada majelis-majelis ilmu dan kita berkeinginan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita demi untuk menghidupkan warisan-warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadhahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidaklah meninggalkan mewariskan dinar dan dirham. Tapi yang diwariskan oleh para anbiya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian yang luas dari ilmu, maka sungguh dia mengambil bagian yang terbanyak dari warisan para anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para ulama, para arifin billah, orang-orang yang saleh untuk menuju kepada kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhir dari pembahasan kita pada waktu yang lalu adalah tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sekitar tahun ke-6 Hijriah, yang di tahun tersebut terjadinya hijrah ke Habasyah, yang kemudian juga di tahun berikutnya juga demikian dilanjutkan hijrah Habasyah kedua. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana usaha-usaha orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu ketenangan umat Islam. Mereka berusaha untuk mengembalikan orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah, sehingga mereka bisa menyiksa dan juga berusaha untuk memurtadkan kembali orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga jelaskan bagaimana kegagalan duta-duta orang-orang kafir Quraisy dan terbunuhnya salah satunya duta tersebut
dan juga bagaimana perbincangan antara Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Raja Najasyi Ashamah, yang menunjukkan bagaimana dahulu para sahabat meskipun mereka berumur masih muda, namun dalam mengemban tugas keimanan, mengemban tugas dakwah, mereka memiliki keteguhan yang sangat luar biasa. Mereka memiliki kepiawaian dan kebijaksanaan yang luar biasa di dalam mengungkap kata-kata. Padahal pada saat itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib adalah berumur 21 atau 22 tahun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kejadian-kejadian di tahun berikutnya setelah hijrahnya beberapa sahabat dari kota Mekah ke Habasyah atau Ethiopia, yang sebelumnya juga orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menekan, menteror, menyiksa, dan berbagai macam usaha-usaha untuk memurtadkan kembali mereka. Dan sebagaimana juga apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Nasara dan Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Dari sini kita bahas sejarah demikian lama dari majelis ke majelis, dan secara khusus di majelis ini yang kita sebut dengan halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita membahas akan sejarah perjuangan para sahabat, kesabaran dan kegigihan para sahabat. Semuanya ini kita ambil kesimpulan. Ya ikhwan, andaikan Islam ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin Islam ini sampai pada kita di zaman sekarang ini. Islam dari awal munculnya sudah dimusuhin oleh semuanya. Bahkan semua agama bersatu padu, semuanya berusaha untuk memberangus ini Islam. Namun Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibuat jaminan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsu, namun semuanya adalah bentuk wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam pasti akan jaya dan tidak ada yang mengunggulin Islam. Maka supaya bertambah kekuatan iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tidak menyampaikan pendapat ulama. Saya tidak menyampaikan pendapat satu imam yang mungkin bagi sebagian orang pada akhir zaman sekarang ini mudah untuk menyalahkan dan mengkritisi ucapan-ucapan para ulama. Namun yang saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kesalahan sama sekali dahulu dan yang akan datang. Ayat yang pertama Allah menyampaikan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan sama sekali. Benar, mutlak, total. Sesungguhnya innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama adalah Islam. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di antara orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Di saat di akhir zaman sekarang sering kita dengarkan
ucapan-ucapan orang yang dianggap sebagai cendekiawan muslim, disebut sebagai orang cerdik, pandai, dan lain sebagainya, mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang ada sebagian yang mengatakan bahwa nanti di akhirat masing-masing agama punya surga masing-masing. Berarti kalau ucapan ini dibenarkan, berarti Tuhan mereka semuanya memiliki kekuasaan di akhirat. Tuhan-Tuhan yang mereka buat-buat memiliki kekuasaan di samping kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, dari pemahaman-pemahaman yang semisal ini. Di sini ma'asyal hadirin wal hadirat ikhwanana, Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sejak munculnya Islam, diteror demikian luar biasa, namun kekuatan iman yang dimiliki oleh para sahabat, dan Allah Subhanahu wa taala memang mempersiapkan sahabat sebagai generasi terbaik umat ini ila yaumil qiyamah. Maka seyogianya dan wajib bagi kita semuanya untuk mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, memaklumin jasa-jasa para sahabat, sehingga kita ta'zim kepada para sahabat. Dan diantaranya juga kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ke-6, ke-7, ke-8 dan awal tahun ke-9 Hijriah, yaitu terjadinya embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga dengan keterpaksaan Abu Thalib yang pada waktu itu dianggap sebagai pimpinan suku Bani Hashim dan Bani Muttalib yang melanjutkan kekuasaan dan kedudukan mulia kakek Rasulullah Sayyid Abdul Muttalib, maka mereka menghindar dan berkumpullah mereka semuanya keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib di satu lembah yang dikenal dengan Syaib Abi Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy membuat keputusan untuk mengembargo total semua keluarga Bani Hashim Bani Muttalib. Tidak diperkenankan terjadi pernikahan dengan keluarga Bani Hashim Bani Muttalib. Tidak diperkenankan terjadinya kekerabatan, persahabatan, bahkan jual beli dan berbagai macam bentuk-bentuk transaksi kepada keluarga Bani Hashim Bani Muttalib. Dan ini terjadi sampai selama 3 tahun. Disebutkan dalam sejarah bahwa hal tersebut disepakatin oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy dan ditulislah sebuah kesepakatan tersebut dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang menulis ini seseorang namanya Mansur bin Ikrimah. Fasyullat yaduh. Kemudian yang menulis ini tangannya lumpuh. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bala dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlangsunglah embargo ini lebih kurang 3 tahun. Sehingga keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali dalam keadaan dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia dan lain sebagainya, sehingga tidak jarang di antara mereka makan dedaunan, makan apa yang bisa dimakan karena kekejaman dan juga kedoliman orang-orang kafir Quraisy. Ma'asyiral hadirin wal hadirat ikhwanana, usaha embargo ini sebetulnya sudah dari dulu dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka tidak perlu kemudian orang Islam pada zaman sekarang merasa aneh. Dan kita melihat juga bagaimana juga negara-negara Islam diembargo sama Amerika, diembargo sama Barat, diembargo dengan ini dan lain sebagainya. Karena seakan-akan pemahaman mereka adalah dunia di tangan mereka. Sedangkan fikih kita,
Pemahaman kita adalah walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah Subhanahu wa taala lemari-lemari anugerah di langit dan di bumi. Namun orang-orang munafik tidak memahami akan hal tersebut. Dan terjadinya embargo di dalam sejarah Islam sangat sering terjadi. Di kota Mekah di embargo. Di kota Madinah orang-orang munafik juga demikian. Mengembargo dan juga mengatakan yang itu tadi kita sebutkan dalam ayat dalam surat Munafiqun. Yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka mengatakan orang-orang munafik, jangan kalian infak, jangan kalian bersedekah, jangan kalian memberikan kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu, sampai mereka bubar. Dan hal yang semisal ini juga demikian. Berapa banyak orang-orang hanya gara-gara urusan kebencian, hanya urusan ketidakcocokan, kemudian kita memutus tali hubungan dengan mereka. Ikhwanana, terkhusus urusan silaturahim, keluarga, sanak famili dan kerabat, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala silaturahim. Qat'ur rahim, memutus tali silaturahim adalah haram. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu gugat. Kita harus tetap wajib silaturahim. Tidak dibenarkan kita qat'ur rahim meskipun dengan alasan dia yang jahat sama aku, dia yang dolim sama kita, aku yang selalu tertindas, dia jahat sama kami dan lain sebagainya. Selama mereka adalah kerabat kita, famili kita, wajib bagi kita untuk menyambung dan juga saling menghormati sesama keluarga. Demikianlah ma'asyiral hadirin wal hadirat, terjadinya embargo ini sampai 3 tahun, dan akhir dari 3 tahun tersebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pamandanya Sayyid Abu Talib, yang Abu Talib adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan juga betul-betul melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam tekanan-tekanan orang kafir Quraisy. Berapa banyak usaha-usaha orang kafir Quraisy untuk menekan Abu Talib dan menyuruh untuk menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Di antaranya, dan ini menunjukkan kebodohan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy membawa seorang pemuda yang tampan, yang gagah, dibawa kepada Abu Talib dan dibilangkan, wahai Abu Talib, serahkan keponakanmu kepadaku dan ku gantikan ini anak muda yang ganteng, yang gagah untuk kau asuh dan kau jadikan keponakanmu. Abu Talib tertawa dan mengatakan, akankah aku serahkan keponakanku yang aku cintai untuk kalian siksa, kalian bunuh, kemudian aku mengasuh dan aku kasih makan entah orang anak siapa ini? Maka pikiran apa yang semisal ini? Demikianlah. Pada dasarnya orang-orang kafir, usaha-usaha mereka pada dasarnya sangat mudah sekali untuk digagalkan, karena ulaika kal an'am balhum adall. Mereka punya akal, namun akalnya tidak digunakan dengan sungguh-sungguh. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka punya telinga, namun telinganya tidak digunakan dengan baik. Berapa banyak semisal ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyatakan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka buta, mereka bisu. Maka diambil dari sini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, dari ayat ini bagaimana seyogyanya kita memahami bahwa
sebetulnya hakikat dari penggunaan anggota tubuh adalah penggunaan yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menggunakan anggota tubuhnya tidak dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap penggunaan tersebut adalah sia-sia. Orang-orang kafir, mereka melihat dengan mata mereka, tapi disebut oleh Allah buta. Mereka mendengar dengan telinga mereka, namun Allah menyebut telinga mereka tuli. Mereka bisa berbicara dengan kata-kata dan mungkin juga bahasanya lebih indah, bahasanya lebih menarik. Namun Allah menyebut mereka bisu. Supaya kita ambil pelajaran buat kita semuanya, kita pandai-pandai di dalam menggunakan anggota tubuh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anggota tubuh kita diam dan geraknya mudah-mudahan selalu di dalam ridhonya, insyaallah. Dan sebagai bentuk nilai tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Tadi kita sampaikan cukup banyak usaha-usaha orang-orang kafir Quraisy untuk menekan Abu Thalib, baik dengan cara lembut, dengan cara kasar, dengan berbagai macam cara, bahkan iming-iming yang sangat luar biasa, menggiurkan. Mereka datang sama Nabi Muhammad, mereka datang sama Abu Thalib, mengatakan, wahai Abu Thalib, kalau keponakanmu Muhammad ingin dia menjadi orang yang paling kaya, maka akan kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari Jazirah Arab sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Kalau dia mengharapkan sebagai kehormatan, kita akan sepakat dengan semua suku-suku dan kepala kabilah yang lain untuk kita jadikan dia raja dari semua kepala suku. Kalau dia mengharapkan wanita, kita akan pilihkan wanita tercantik untuk dia memilih siapa yang diinginkan. Ya ikhwan, pikiran orang-orang kafir Quraisy berpikir bahwa ini agama main-main sehingga harus ditukar dengan apapun. Mau ditukar dengan harta, mau ditukar dengan jabatan, mau ditukar dengan nafsu syahwat wanita. Sampai pernah mereka menawarkan, wahai Muhammad, aku ibadah kepada Tuhanmu sesaat dalam hari yang kau tentukan. Engkau pun juga demikian, kau ibadah kepada Tuhanku di hari yang kita tentukan. Sehingga seakan-akan agama dibuat permainan. Mereka sendiri punya agama, mau dipermainkan agamanya dengan keinginan mereka. Sampai Allah menurunkan ayat surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Dan hal yang sama juga demikian disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang kepada pamandanya, untuk menutup semua keinginan-keinginan dan juga tawar-menawar orang-orang kafir Quraisy, iming-iming orang-orang kafir Quraisy, dan supaya nampak keteguhan serius Rasulullah SAW dalam agama ini, beliau mengatakan, wahai pamandaku, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, dan pasti tidak mungkin. Andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan ini amanah dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya hatta yudhirahullahu au ahlik duna, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini atau aku yang mati sebelum kemenangan agama ini tercapai. Demikian kesungguhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ambil pelajaran bagaimana dakwah ini harus dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang lurus, istiqamah, tidak belok-belok. Padahal mungkin dalam pikiran picik kita, kenapa tawaran yang semisal itu tidak diterima dulu oleh Rasulullah? Diterima terlebih dahulu, kemudian kita menjadi kaya raya, kita menjadi raja dari semua kepala suku, kemudian kita belokkan mereka untuk menerima agama ini, kita gunakan kekayaan untuk berdakwah. Andai itu diterima oleh Rasulullah,
Hal yang semisal ini adalah mohon maaf pikiran pici kita. Karena mungkin kita terbiasa belok-belok. Kita terbiasa untuk mencari jalan singkat. Kita terbiasa untuk mohon maaf dalam tanda kutip berusaha cari-cari hilah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, as-sadiqul masduq. Rasulullah adalah orang yang terpercaya. Rasulullah adalah orang yang benar dan dibenarkan. Rasulullah adalah orang yang tidak mungkin khianat. Rasulullah tidak menerima berbagai macam cara-cara yang semisal itu. Supaya kita ambil iktibar juga. Kita di dalam dakwah menggunakan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan. Kita tidak menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Kita majelis berusaha semaksimal mungkin harus berjauhan antara laki dengan perempuan. Jangan sampai ikhtilat. Kita menggunakan alat-alat musik untuk senangnya jamaah. Juga demikian menggunakan alat-alat musik yang dihalalkan dengan rebana. Bukan dengan hal-hal yang diharamkan. Maka di sini ma'asyal hadirin wal hadirat ikhwanana semua, kita setapak demi setapak, setahap demi setahap, kita berusaha untuk memahami sirah, sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, supaya kita bisa mengambil pelajaran iktibar dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita lebih mencintai Rasulullah, lebih merindukan Rasulullah, dan juga mengharap dengan sungguh-sungguh doa kepada Allah diberi hidayah dan taufik untuk kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batina fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berjumpa kembali di dalam majelis-majelis khair, di dalam majelis-majelis ilmu, taman-taman surga, sebelum kita nanti insyaallah berkumpul semuanya di hakikat taman surga di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlillah, bi rahmatillah, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Fi afiyatin wa salamah. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.